Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM H02203339, Prodi Pendidikan Matematika C tahun 2020 Universitas Sulawesi Barat. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pembelajaran di sekolah SMP atau MTS dan solusi alternatifnya. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru. Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, metode belajar tidak sesuai dengan karakter siswa. Kemudian, akibat yang ditimbulkan dari metode belajar tidak sesuai dengan karakter siswa adalah siswa akan merasa bosan dan bahkan tidak paham mengenai materi yang diajarkan. Solusi yang bisa diterapkan adalah yang memahami karakter siswa. Kesalahan guru dalam mengajar diantaranya adalah menyamaratakan semua siswa. Hal ini menyebabkan guru akan menerapkan satu metode untuk semua. Misalnya, guru menerangkan pelajaran terus-menerus, padahal di kelas ada siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Tentu saja, hal ini dapat membuat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran. Nah, solusinya adalah guru harus memahami karakteristik siswa, termasuk juga gaya belajarnya. Setelah itu, guru dapat merancang metode pembelajaran yang kreatif yang dapat mengcover semua gaya belajar siswa di kelas. Kemudian faktor penyebab yang lain adalah media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai. Akibat yang ditimbulkan dari media pembelajaran yang tidak sesuai adalah peserta didik jadi merasa malas dan terkadang mengantuk dalam mengikuti pelajaran. Media pembelajaran sangat penting sebagai alat untuk membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Masalahnya adalah apakah guru pernah mengakses apakah media yang dirancang dan dibuat sebagai penunjang belajar efektif dan dapat membantu siswa memahami pelajaran? Jika media yang digunakan tidak sesuai dengan materi dan juga karakteristik siswa, tentu saja akan berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Apalagi jika media justru menjadi distraksi saat belajar. Nah, solusi yang dapat diterapkan adalah guru harus lebih kreatif dalam mendesain media pembelajaran. Supaya media belajar yang digunakan tepat sasaran, guru harus mendesain media pembelajaran dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Caranya dengan membuat peta empati, mengidentifikasi permasalahan, membuat perwarupa, melakukan uji coba, dan jangan segan-segan untuk melakukan perbaikan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar peserta didik. Yang pertama itu tidak adanya dukungan guru kepada siswa. Penyebab motivasi belajar rendah yang pertama adalah karena tidak adanya dukungan atau motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya dukungan guru kepada siswa adalah siswa tidak memiliki semangat dan motivasi belajarnya menjadi kurang. Sebagai tenaga pendidik dan pengajar, sudah selayaknya seorang guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Dengan begitu, siswa lebih bersemangat dan memiliki dorongan untuk menguasai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, solusinya adalah seorang guru harus rajin memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Nah, faktor penyebab yang kedua adalah siswa yang bermasalah. Faktor penyebab yang kedua adalah siswa yang bermasalah. Masalah bisa menghampiri siapa saja, baik orang dewasa maupun siswa. Bagi siswa yang kehilangan motivasi belajar, hal ini bisa disebabkan karena siswa tersebut cukup bermasalah. Misalnya bergabung ke geng motor, salah pergaulan, sering terlibat tawuran, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya adalah siswa menjadi anak yang nakal, sering bolos, bahkan sering terlibat tawuran. Nah, solusi yang bisa diterapkan adalah
Dalam hal ini, guru BK memiliki tugas penting untuk merangkul para murid yang bermasalah tersebut agar kembali menjadi siswa yang aktif dalam belajar. Nah, permasalahan yang ketiga adalah malas untuk mengerjakan tugas rumah secara rutin. Ada beberapa faktor penyebab, diantaranya kurangnya dukungan orang tua dalam belajar. Nah, akibat yang ditimbulkan dari kurangnya dukungan orang tua dalam belajar adalah anak menjadi malas mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya. Dukungan di sini tidak hanya dalam hal penyediaan fasilitas untuk belajar seperti buku, peralatan tulis, ataupun meja belajar. Walaupun itu penting, tetapi hal tersebut tidaklah mutlak ataupun harus selalu ada. Karena banyak anak-anak yang sukses dalam belajar meskipun fasilitas ataupun sarana belajar mereka minim atau malah kekurangan. Namun, yang mendorong mereka untuk sukses adalah dukungan orang tuanya secara langsung, baik secara lisan maupun fisik. Nah, solusi yang bisa diterapkan adalah orang tua selalu menemani anak-anaknya dalam belajar meskipun mereka tidak selalu bisa menjawab atau membantu semua permasalahan anaknya dalam belajar. Tapi, kehadiran fisik orang tua sudah merupakan dorongan semangat yang luar biasa bagi anak-anak. Terkadang, anak-anak tidak butuh bantuan untuk menjawab soal. Mereka hanya mau didengarkan keluh kesahnya di sekolah atau sekedar bercerita pengalaman yang menarik di sekolah. Bagi anak-anak, berbagi pengalaman atau kisah dengan orang tua mereka sungguh merupakan peristiwa yang luar biasa. Hal itu bisa membuat mereka merasa berarti dan terdorong semangatnya untuk belajar. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah lingkungannya. Suasana rumah yang terlalu ramai, gaduh, dan berantakan, ruangan yang terlalu panas atau sempit juga bisa membuat anak-anak tidak merasa nyaman untuk belajar. Bagaimanapun juga, anak-anak butuh ketenangan atau kenyamanan untuk belajar. Mereka akan mudah terganggu konsentrasinya atau memilih pindah pada aktivitas lain jika pandangnya hal itu lebih menarik. Nah, akibat yang ditimbulkan dari lingkungannya ini adalah anak menjadi tidak nyaman dalam belajar dan tidak konsentrasi dalam mengerjakan PR. Nah, tidak hanya tempat, anak-anak juga butuh lingkungan yang mendukung untuk belajar. Anak-anak yang lebih banyak bermain sepanjang waktu karena para orang tua mereka sibuk mencari nafkah. Tak heran jika siang hingga larut malam anak-anak tetap asyik bermain. Sementara orang tua mereka juga sibuk dengan dunianya sendiri. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak kondusif untuk belajar bagi anak-anak. Boleh jadi anak akan mudah terpengaruh teman-temannya karena melihat mereka itu asyik bermain sepanjang waktu, sedang mereka harus belajar. Maka, orang tua harus bijaksana dalam menyiapkan lingkungan rumah yang nyaman untuk belajar bagi anak-anaknya. Nah, solusi yang bisa diterapkan adalah berikan suasana yang menyenangkan di sekolah maupun di rumah agar siswa dapat mengerjakan tugas sekolah dengan senang dan tanpa dipaksa. Nah, itulah tadi permasalahan pembelajaran di sekolah, SMP atau MTS dan solusi alternatifnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.